Tadi saya dapat DM dari Yusuf PI, dibilang katanya mau ngajak saya debat. Saya bilang, debat tentang apa? Lalu dibilang katanya debat tentang manuskrip Quran, katanya seperti itu. Lalu saya tanya dong, saya verifikasi dulu, apakah Quran punya manuskrip? Saya malah dibilang takut debat. Gitu. Saya malah dibilang takut debat, saya cuma nanya loh. Abi Yosef, antum sudah menikah, kenapa Panglima Pinang, kenapa nanya saya sudah nikah atau belum? Tadi teman-teman ada yang ingat Zain AM? Ini saya kan sambil nonton juga Edis TV. Ini Zain AM malah naik ke si Edis TV. Jarang ya, baik-baik. Tuh. Silakan, Mbak. Nah, gitu kan enak. Tadi di sini dia turun. Kenapa ya? Di sini dia turun, di sana dia naik berani petantang petenteng. Kenapa dia? Wah, Islam itu mereka tahu ya. Yang mereka anggap itu nggak bakalan punya komparasi. Jadi mereka larinya ke sana. Tidak ada yang setara atau serupa dengan Tuhan. Saking maha besarnya tidak bisa diimajinasikan dalam bentuk juga. Ya sama seperti imajinasimu juga tidak dapat diimajinasikan. Terus apa? Kau bilang tidak serupa dengan Tuhanmu. Tuhanmu satu, Tuhanmu tidak beranak, tidak diperanakan. Itu saja sudah setara kok dengan makhluk. Batu itu kan cuma satu. Batu tidak beranak dan tidak diperanakan, Pak Arif Budiman. Mau naik gak bantah itu? Mau setuju? Saya bilang Tuhanmu setara dengan batu. Ya memang tidak setara dengan kita manusia. Karena toh mohon maaf ya teman-teman. Mohon maaf sekali. Kita dianggap hina gitu loh. Loh, sesuatu yang tidak beranak dan tidak diperanakan diistimewakan, dijadikan Tuhan. Padahal itu suatu gangguan. Kenapa saya bilang gangguan? Itu bukan sesuatu yang perlu dibanggakan. Bukan sifat Tuhan, bukan atribut Tuhan. Ya. Kok tidak beranak, tidak diperanakan, dikatakan atribut Tuhan. Batu pun tidak beranak dan tidak diperanakan, by the way. Absurd loh. Apakah kamu pernah lihat batu itu beranak? Pernah lihat juga batu diperanakan? Tidak ada kan? Seperti itu. Salve a Joseph, salve. Shalom, selamat malam, shalom. Ya. Makanya di kita itu ketika berbicara tentang Allah, Allah itu adalah sang pencipta, Bapa, sang sumber. Dia menciptakan segala sesuatu melalui perantaraan firman dan rohnya. Dan ketika berbicara mengenai manusia, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan Allah kami bukanlah Allah yang jijik dengan ciptaannya. Allah kami adalah Allah yang menyayangi ciptaannya dengan mengatakan, apa? Sesungguhnya segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik, gitu loh. Bukan seperti di dalam keyakinan mereka, bahwa Allah mereka itu sangat membenci manusia. Bahkan ada dalilnya, dikatakan bahwa niscaya jikalau manusia tidak berdosa, Allah akan gantikan kalian dengan umat yang berdosa. Bayangkan loh. Di dalam keyakinan mereka, kalau nggak berdosa sama sekali, Allah mereka nggak suka gitu. Jadi memang Allah mereka takut kalah saing. Mereka mau supaya banyak orang berdosa. Sementara kalau di dalam kekristenan, Allah sejak semula tidak menginginkan manusia berdosa. Makanya dalam Bilangan 23 ayat 19 dikatakan apa? Ya, karena Allah bukanlah manusia dan bukan anak manusia, ya, yang suka tidak menepati janjinya, maka sejak semula ketika Allah menyatakan bahwa manusia dikasihinya, Allah juga mengasihi pada saat kejatuhan manusia untuk pertama kalinya. Gitu. Enggak begitu ngarang kamu, oke naik ya. Yusuf Fahmi naik. Nih kalau saya tuh saya yang naikin mereka, bukan mereka yang lomba-lomba request di room saya gitu. Karena mereka nggak bakalan berani, karena mereka cuma berani congor di bawah, berani typing. Ya, mereka di bawah nggak berani naik, tapi saya naikin mereka juga nggak mau. Apa ada alasan tertentu ya sehingga mereka nggak mau naik? Yang nyembah roh dan anak manusia nggak waras. Kalau kamu mengenal Allahmu itu juga sebagai roh. Ya, tapi nggak jelas, absurd dalam konteks rohnya itu seperti apa gitu loh. Ya, kita lanjut ya teman-teman yang baru bergabung. Shalom, mohon bantuan tap-tap layar ya ke layar sebelah kiri teman-teman supaya roomnya kuat. Ya, supaya roomnya kuat, tidak gampang apa terkena report dan seterusnya ya teman-teman ya. Shalom. Sepi kali sepi 540. Lu ke masjid nggak sampai 500, cuma sampai 10 biji orang tadi sholat isya.
Farhan, Farhan. Nggak usah adu domba. Saya bukan nyari-nyari banyak-banyak orang, lagi juga jauh follower saya masih 70.000. Saya juga nggak setiap hari live, jadinya algoritma TikTok ya seperti itu. Kamu nggak usah malah merendahkan posisi kamu sebagai Islam di sini. Di sini 557.000, 557 kamu bilang sepi masjid noh. 10 orang aja udah bersyukur. Karena mereka sama dengan pujaannya yang buta huruf dan tidak bisa baca. Ya betul. Bisa jadi. Kita lanjut ya teman-teman ya. Mau coba adu domba. Mereka pikir saya seperti orang-orang api gitu. Bukan. Shalom pencari kebenaran. Shalom. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Bang, saya mau bertanya, Bang. Iya, shalom. Iya, dari Islam atau dari Kristen? Alhamdulillah Islam. Iya. Iya, dari Islam atau dari Kristen? Islam, Bang, Islam. Saya Islam. Islam. Oke, silakan. Halo? Oke, silakan. Iya. Kalau kamu Islam, apa yang mau ditanyakan? Kamu nggak bisa open cam ya? Ya sudah, nggak apa-apa. Silakan. Belum bisa, Bang, belum bisa open cam. Pengikutku masih sedikit. Akun baru ini, akun baru. Ya nggak apa-apa, kalau nggak bisa open cam ya. Oke, Ya, saya mau silakan. tanya, Bang. Saya mau tanya terkait dengan penebusan dosa yang ada dalam Kristen, Bang. Kalau Apa kita yang mau ditanyakan dari penebusan dosa? kan kita diajarkan untuk menyelamatkan diri kita tuh kita sendiri yang menyelamatkan diri kita sendiri, tapi kalau di Kristen kan ada penebusan dosa yaitu Yesus Kristus. Barang siapa percaya pada Yesus Kata siapa? Kenapa, Bang? Saya mau tanya dulu, dalilnya di dalam Islam menebus dosa itu dari usaha sendiri, boleh nggak? Jadi gini, kalau kamu baru nonton live saya dan baru kenal saya, di sini nggak cuman berbicara sesuatu yang tanpa dalil. Kalau sudah mengklaim seperti ini, dan kalau memang diperlukan dalil, kamu harus mengajukan dalil minimal satu saja dalil untuk memperkuat narasi kamu. Silakan. Aku pakai HP-nya cuma satu, Bang. Gak bisa kalau mau. Tapi kamu tahu dari mana kalau dalam Islam itu menebus dosa dalam dirinya sendiri saja, tidak perlu objek atau sesuatu perantara? Bukan, ini Bang, kita di dalam Islam kan itu kita kalau mau cari selamat itu cari selamatnya selamat masing-masing, Bang. Jadi apabila kita mau istilahnya kita mau dosa-dosa kita mau dihapus, ya kita harus berusaha, yaitu kita sholat 5 waktu sehari semalam. Pokoknya kalau di dalam Kristen kan beda. Kalau di dalam Kristen kan biar kita berdosa kan kita tidak usah melakukan, contohnya kita tidak usah beribadah karena ada juru selamat yaitu Yesus Kristus. Barang siapa kepada Yesus. Gini. Kamu kalau ngomong kayak gitu itu hadis kamu, dalil kamu. Mau saya langsung ulti. Ini baru mulai loh. Kamu udah salah. Makanya kalau salah ngomong bahaya di room Joseph. Justru nanti kamu yang akan malu. Nih, saya tampilkan dalilnya ya. Kau bilang katanya kalau dalam Kristen karena Tuhannya sudah menebus, saya mute dulu ya karena kamu berisik sekali, geresak-geresak. Ntar kalau misalnya saya sudah selesai persilakan kamu ngomong, kamu buka ya. Jadi dia ngomong barusan kan, karena ada Yesus jadi nggak usah beribadah. Kata siapa? Kamu yang justru kayak gitu. Kita lihat. Nah, nih Islam yang belum tahu nih saya kasih tahu ya. Mulai dari sekarang kalian pikir-pikir, kalian masih percaya Muhammad dengan ilahnya atau tidak? Nih saya tampilkan dalilnya. Kamu jawab ya, pakai dalil juga ya. Nih. Perhatikan teman-teman, inilah kalian itu harusnya itu bersyukur loh dengan adanya Joseph dan dengan adanya teman-teman murtadin supaya kalian cepat-cepat sadar, ikutan sadar seperti kami. Kenapa? Karena di sini, tar ya. Karena di sini dikatakan apa dalam suatu hadis? Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku, kecuali dengan rahmat dari Allah. Perhatikan loh. Kamu bilang katanya umat muslim itu dengan usahanya, dengan berbuat baik, dengan amal, dengan sholat. Baca kalimat pertama. Tidak ada. Nothing. Nih, bacanya la. La itu artinya tidak, jangan. La yudhilu. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkan dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Bayangkan kamu selama ini ditipu. Untung saya udah ninggalin bro. Iya dong, buat apa saya beribadah? Ujung-ujungnya nggak ada yang bisa. Turun dia. Oh, saya nggak nyadar. Nggak nyadar kalau dia turun. Terima kasih teman-teman. Ayo, salah ngomong kan? Nggak ada tuh.
Jadi kalau berbuat dosa justru gini ya teman-teman. Mari kita berpikir berdasarkan narasinya. Teman-teman boleh kita tektokan. Teman-teman yang di bawah setuju nggak dengan dalil bahwa ketika berarti dengan adanya hadis yang dinarasikan seperti itu berarti mau kamu berbuat dosa kalau memang Allah merahmatinya itu tidak menjadi masalah gitu loh. Paham nggak? Jadi kalau misalkan kamu itu berkaitan dengan hadis yang pernah saya tampilkan juga bahwa Rasulullah itu pernah bersabda bahwa sekalipun orang mencuri dan berzina, dia tetap akan masuk ke dalam surga. Nah itu berkaitan. Nih hadisnya yang ini nih. Nih saya tampilkan ya hadisnya ya. Siapa yang menaikkan Basman Bill? Basman Bill ini loading dia, sengaja kayaknya matiin sinyalnya. Nih. Saya bandingkan ya teman-teman, tolong perhatikan dan simak baik-baik supaya nangkap maksud saya. Yang Islam juga boleh. Justru kalian harus lebih sadar daripada kami. Karena kami, puji Tuhan, tidak hidup dalam ajaran yang membingungkan ini gitu. Nih, baca. Ini hadisnya. Hadis Bukhari nomor 6933. Versi Fathul Bari. Kita baca hadisnya. Ini isi hadisnya. Aku mendengar Abu Dzar dari Nabi, beliau bersabda, Jibril menemuiku dan memberiku kabar gembira bahwasanya siapa saja meninggal dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk ke dalam surga. Maka saya bertanya, meskipun dia mencuri dan berzina, Nabi menjawab, meskipun dia mencuri dan juga berzina. Perhatikan ya. Jadi secara konsekuensi ketika mereka mengklaim atau bahkan menuduh kita orang Kristen, karena kita sudah ada Yesus, kita bebas berbuat dosa, justru mereka yang bebas berbuat dosa. Jadi saudara-saudaraku yang Kristen, yang selama ini dituduh katanya, wah enak jadi Kristen. Kalau jadi Kristen, bebas berbuat dosa. Itu mereka lagi ngomongin dirinya sendiri. Lagi cari teman. Oh ini ada pena shop, saya naikkan kamu ya, bantah. Jangan cuma berani di kolom komentar. Babayo juga naik ya. Ini banyak Islam yang cuman caper di bawah. Saya sudah naikkan ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ada yang risih di kolom komentar karena kehadiran mereka, saya sudah minta mereka untuk naik. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi di sini dikatakan mereka akan masuk ke dalam surga meskipun mereka mencuri dan juga berzina. Ya, berkaitan dengan hadis yang tadi. Dengan hadis ini, tidak ada amalan seorang apapun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkan dari neraka, tidak juga denganku. Jadi nggak ada amalan, nggak ada sholat, nggak bakalan bisa memastikan. Juga dengan Muhammadmu nggak dapat menyelamatkan atau nggak dapat memasukkan kamu ke surga kecuali dengan rahmat dari Allah. Jadi ya sesuai dengan hadis yang tadi. Kalau memang Allah mau merahmati kamu, kalau kamu mau mencuri, mau berzina segala apapun, silahkan berbuat dosa bebas. Kalau dengan rahmat, ya silahkan masuk surga. Hebat ya, enak ya. Wow, luar biasa. Boleh mau bantah? Mau bantah pakai dalil ya, jangan pakai congor asumsi pribadi. Masa hadis juga harus ditafsir? Luar biasa, hadis perlu ditafsir. Nggak ngomongnya asbabul wurud masih oke. Ini tafsir hadis. Apa yang perlu tafsir hadis? Jadi kalau teman-teman yang Kristen, ada yang dihadapkan oleh mereka bilang, wah enak ya berbuat dosa. Itu mereka lagi nyari teman. Karena hadis mereka tadi ditampilkan demikian kan, sesuai dengan jangan kepikiran ya teman-teman ya. Saya harap semoga kita tetap teguh dalam Kristus. Tap layar ya, layar sebelah kiri. Thank you. Shalom, Iki 865 437. Shalom Ki. Saya muslim. Ya. Sudah tidak COVID kan ya? Apa kamu masih masa PPKM atau PSBB? Atau lagi di karantina? Silakan dibuka maskernya. Silakan bro. Itu juga indoor. Nggak lagi. Cuma. Kenapa? Bukan cuma saya. Saya bukan cuma. Oh, ya udah deh, nggak apa-apa. Silakan itu pilihan kamu. Silakan bro. Nggak ngapain takut? Bukan masalah takut apa enggak. Zuma juga saya minta buka masker loh. Ada yang ingat gak Zuma ketika naik dia nggak mau buka masker? Enggak. Kenapa coba alasannya? Kristen ini sensi betul kalau ngeliat masker langsung dikira Zuma. Yang pakai ini yang kelihatannya cuman ini doang, itu perempuan pakai cadar. Kamu perempuan bukan? Bukan masalah takut. Iya, saya takut. Takutnya kamu penyusup, bukan orang, jin. Takutnya kayak itu tuh. Obake, tahu obake nggak bahasa Jepang? Jurig. Yang bibirnya robek, oh gitu, kan kamu Islam. Deh, ngapain?
Yang saya takutkan cuma 4. 1 Tuhan, 2 orang tua, 3 kebodohan, 4 ketidakwarasan. Kalau kamu bilang saya takut sama kamu, kamu pilih. Nomor 1, nomor 2 kamu tidak mungkin pilih. Antara nomor 3, nomor 4. Paling langsung di-kick ini. Apa? Saya Apa, punya pertanyaan, kamu udah bakal bisa jawab. Saya tidak Pasti akan kamu kick. langsung kick saya. Saya tidak akan kick selagi kamu bisa tertib, dan kalau kamu pun mau berpolemik, kita harus berpolemik pakai dalil, pakai data, bukan cuma asumsi. Enggak, ini pertanyaan ini kalau kamu merasa tersinggung apa? Sepakat Kamu- dulu, jangan enggak, pakai dalil. Kamu salahkan Edis. Masalahnya Edis yang Nggak usah Saya bawa-bawa muncul- orang Islam, jangan meriwayatkan hadis. Saya udah bilang berkali-kali, jangan meriwayatkan hadis. Kamu tahu hadis cara kerjanya, kayak kamu bawa-bawa orang. Saya mendengar Edis berkata, saya mendengar dari si Fulan berkata, ini bukan room gosip. Jangan meriwayatkan hadis di sini. Saya, kamu. Ya, kamu kan laki-laki, jangan kebiasaan ke gosip. Suka banget meriwayatkan hadis, katanya si Anu, katanya si B, katanya si C, gitu loh. Jangan meriwayatkan hadis. Silakan bertanya. Nah ya, bertanya, silakan. Jangan meriwayatkan hadis. Ya. Oke, ini bukan masjid. Silakan dibuka mic-nya. Bertanya aja, nggak jadi masalah. Bertanya aja. Jangan bawa-bawa orang. Tinggal dibuka mic-nya, saya sudah undang buka mic-nya karena saya tahu kamu gaptek, gak bisa buka mic. Silakan. Nah, saya menanya. Kamu kan Tuhanmu mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Terus Kenapa kamu menumbalkan Tuhanmu sendiri demi menebus dosa-dosamu? apa Begini itu loh, tumbal? Definisikan Yang tumbal. berbuat Apa itu tumbal? tumbal. Kayak gini, kamu yang berbuat dosa, kamu yang mencuri, kamu yang membunuh, kamu yang berzina. Kenapa malah Tuhan yang kamu tumbalkan di kayu salib untuk menebus dosa-dosamu? Apa itu definisi Kenapa tumbal? datang Saya menjawab minta sendiri? tumbal. Definisi tumbal. Kamu tahu nggak definisi itu apa? Definisi artinya jelaskan tumbal. Hei, jangan enak-enakan. Saya pengen tahu kenapa kamu menggunakan diksi tumbal. Pengorbanan Yesus berbeda dengan tumbal. Nanti dengerin. Mark my word Islam. Ya. Kamu, junjungan kamu, Muhammad, may police be upon him, dan ilah buatan Muhammad yang kamu sembah itu akan mati di sini. Saya akan tunjukkan di dalam dalil iman kamu, justru Tuhan kamu suka menumbalkan orang. Itu satu. Ini saya sudah kasih warning. Jangan gelagapan, jangan panik mukanya. Yang kedua, saya bisa tampilkan kebiasaan, keturunan, nasab yang kamu bangga-banggakan dari junjungan kamu itu. Kakeknya, Nabi, kamu tahu, Abdul Muthalib itu pernah mau menumbalkan ayah kamu. Ayahnya Nabi, sorry. Ntar saya pakai dalil 2 itu. Nanti kamu berani ya, bantah pakai dalil. Nah, sekarang saya minta definisikan Saibah itu tumbal. namanya. Kakeknya Nabi itu Saibah nama aslinya. Kakeknya Nabi Saibah. Saibah nama aslinya. Iya, dalilnya di mana? Abdul Wah, lu Muthalib nggak itu beres. biar. Wah, lu nggak beres lu. Selesain dulu tumbal. Jangan lari kemana-mana. Tumbal, definisi tumbal apa? Ya, Terus dalilnya di mana? Iya, definisi tumbal apa? tumbal itu kamu tahu orang Pagan, suku Pagan. Pagan itu dia kalau misalnya nggak hujan atau dia menumbalkan manusia supaya dipersembahkan supaya Mereka tanah itu jadi menumbalkannya ke subur. siapa? Mereka Supaya menumbalkannya hujan ke turun. siapa? Mereka menumbalkannya Kepada ke dewa, siapa? kepada dewa namanya Odin dan sebagainya macam. Oh, Kalau yang kamu ini cerita tumbalkan dari ini mana? Tuhan. Ini Lebih cerita parah dari lagi. mana? Dah. Oke, saya jawab ya. Tapi saya sesuai dengan kesepakatan. Saya jawab. Nanti saya sudah kasih peringatan tadi. Saya mau jawab nih, tenang aja. Saya mau jawab. Tapi saya nanti sudah kasih peringatan. Saya juga akan bertanya balik. Saya nggak bertanya sesuai yang tidak sesuai dengan konteks kita, topik kita yaitu tumbal. Saya juga bertanya. Saya pakai dalil loh. Kamu kan nggak bisa pakai dalil.
Di mana dalilnya Yesus disebutkan Yesus menumbalkan dirinya? Kamu cuma pakai asumsi. Cocokologi. Dewa pagan itu kalau misalkan mereka itu diberikan persembahan sama orang-orang, ditumbalkan. Padahal kalau kamu belajar ya, berbicara mengenai dewa itu maksudnya kemana? Mitologi. Kamu tahu nggak yang disebut mitologi itu apa? Mitologi itu artinya kepercayaan semata, tidak ada historisnya. Jangan Mitologi. muter-muter. Kamu sebut Odin. Nggak lagi Jangan muter-muter, muter-muter. ini bukan Ka'bah, diam. Lagi dijelaskan. Pakai masker. Kamu tahu kan kenapa alasan kamu pakai masker? Kamu malu. Tapi kamu tuh BO2H sekali. Kamu pakai masker tapi foto profil kamu nampak muka. Diam. Saya mau jawab. Jawab kok kamu bilang mutang-mutang. Dengerin ya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan dinarasikan oleh kamu sebagai tumbal, kamu baca nggak dalam Injil Yohanes? Di dalam Injil Yohanes, Yesus sendiri yang mengatakan. Nih, saya buka. Kamu catat. Boleh bantah ayat-ayat saja, tapi bantah pakai dalil ya. Jangan pakai asumsi. Kita baca. Di dalam Injil Matius dulu deh, baru ke Yohanes. Sesuai dengan urutan. Kita baca ya. Kita baca di dalam Injil Matius. Bab yang ke-20. Ayat yang ke-17. Ketika Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi hukuman kepada mereka. Bayangkan, Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus diserahkan oleh para ahli Taurat. Sekarang, saya tidak menyangkali, kamu gak usah benerin rambut, gak ada yang terpesona. Saya tanya, sesuai dengan narasi kamu, saya tidak menolak loh. Saya tidak menolak kamu mau bawa narasi asumsi bangsa pagan, gak apa-apa. Tapi dalam keyakinan kamu Islam, apakah kamu berani mengatakan orang-orang yang mempercaya mengimani hukum Taurat, kamu katakan sebagai pagan? Kenapa? Karena di dalam Injil Matius bab 20 ayat 18, yang menyerahkan Tuhan Yesus adalah ahli Taurat. Ayo. Apakah kamu mau bilang orang-orang Yahudi ini bangsa pagan sama seperti penyembah dewa Odin? Jawab sesuai dalil. Orang Romawi yang anu dia. Oh, mana dalilnya? Mana Kita anggap dalilnya? orang Romawi. Yang anu. Fulan Al-Furqan ayat 28. Enggak pakai dalil. Mana orang Romawi? Loh, saya pakai dalil loh. Matius 20 ayat 18. Nih, kamu nggak percaya? Masker. Makanya jangan ngikutin Juma. Jadi gini bro, kenapa saya minta kamu buka masker? Tanya sama teman-teman yang ahli dokter, ahli medis. Saya tanya sama teman-teman sembari saya nunggu saya buka ayatnya. Tolong teman-teman yang mengerti dunia medis, tolong memberikan keterangan. Betulkah? Enggak, Kalau misalkan aku malas debat dengerin panjang. sudah, nggak panjang lebar, orang lagi entertain juga kok. Ketika orang tutup masker, kan jadi ngap ya. Sekarang kan bukan zamannya COVID. Apalagi ini indoor di dalam rumah. Betul nggak kalau misalkan semakin sedikit oksigen yang masuk ke dalam otak, semakin otaknya itu susah untuk memikir. Betul nggak? Makanya saya minta kamu buka. Nih, kamu baca. Matius 20 ayat 18, siapa yang menyerahkan di sini? Siapa yang menyerahkan di sini? Imam-imam kepala dan ahli Taurat. Yang kamu bilang tentara Romawi di mana dalilnya? Cepat open mic-nya. Nggak apa-apa. Kamu bilang katanya, oh itu orang-orang Romawi. Ah ya, nggak apa-apa. Bantah dalil dengan dalil. Bantah dalil Yang dengan satu, dalil. satu dulu. Apapun itu orang mana, kenapa kamu tidak tanggung jawab sama dosamu sendiri? Apapun itu orang mana, kena lu. Udah, berarti cuma mau berpolemik gak jelas. Ayo, oke. Kita buka data Islam. Kamu jawab di sini. Kamu buka di sini. Diam. Kamu buka di sini. Nih, saya buka hadisnya ya. Saya buka hadisnya ya. Kamu kan bilang tadi orang Romawi kamu gak mau pakai dalil. Ya sudah, berarti nih dalam hadis Muslim nomor hadis Tazkiyah ya, hadis Muslim nomor 4967 kita baca di sini. Kita baca di sini. Nih. Mana dia ya? Oh, yang ini. Sorry, salah. Bukan yang ini.
Jangan lari kemana-mana. Jawab itu dulu. Kamu sudah saya jawab. Di mana tertulis orang Romawi? Kamu bilang nggak peduli orang mana. Makanya jangan garuk-garuk kepala. Di mana dulu? Ya udah, kalau nggak mau saya lari, di mana tertulis orang Romawi? Di mana? Itu dulu, kenapa kamu udah mau tanggung jawab dosamu sendiri, malah Tuhan yang kamu tumbalkan? Kamu bilang saya tanggung jawab. Yakin? Jawab dulu, jangan lari. Ayo. Jawab dulu. Jawab dulu, jangan lari. Ini kebiasaan nih. Kamu yang berbuat jahat. Kamu yang berbuat jahat, diem. Kamu bilang saya yang berbuat jahat, di mana di situ dikatakan tumbal. Saya bisa tampilkan dalilnya bahwa ketika Kristus memberikan nyawanya dengan kehendaknya sendiri. Nih, saya sudah pakai 2 dalil ya. Kamu dari tadi nggak pakai dalil. Nih, Yesus memberikan nyawanya sendiri. Yohanes 10 ayat 17. Dia Lihat. Dilaporin. Bapa mengasihi aku karena dilaporin apa sih Iki? Kamu berisik. Di mana tertulis dilaporin sama Yudas? Dan itu termasuk kepada tumbal. Berarti itu bukan tumbal, Ki. Itu namanya apa? Loh, itu kamu akui sendiri. Wah, Islam otaknya macet. Saya tanya sama teman-teman. Kalau misalkan tumbal dengan posisi, tadi dia sudah mengakui Yesus dilaporkan oleh Yudas. Berarti itu termasuk tumbal atau bukan? Ayo, kena blunder kan? Itu termasuk tumbal atau bukan? Hah? Nih, pakai otak. Pakai otaknya. Dipakai nggak otaknya? Terus gimana aku mau jawab? Ya jawab pakai dalil. Kalau kamu nggak mau jawab, nggak bisa jawab pakai dalil, saya mute. Maskernya makanya buka. Kenapa malu? Nanti dulu. Satu itu dulu jawab, kenapa kamu tidak mau? Ya itu jawab. Menurut kamu kalau Yesus diserahkan, dilaporkan kepada Yudas, termasuk tumbal atau enggak? Tumbal namanya itu, tumbal. Loh, berarti kamu nggak ngerti apa-apa. Salah. Namanya Ya, kita kan, ini kita punya dosa. Kita nggak mau tanggung jawab. Bukan masalah punya dosa atau enggak. Yang masalahnya Yesus disalib karena Yudas. Yang laporin kata kamu katanya Yudas. Pertanyaan saya, kalau sudah dilaporkan karena Yudas melaporkan Yesus, berarti Yesus jatuhnya tumbal atau dia difitnah? Jawab. Kok kamu nggak mau jawab sih? Gini kan, kamu punya dosa nih. Tapi kamu udah mau tanggung jawab sama dosamu. Pengen diampuni. Tapi kamu udah mau bertanggung jawab sendiri. Akhirnya Tuhan yang kamu tumbalkan di tiang salib supaya dosamu. Berarti menurut kamu, berarti dengerin. Berarti menurut kalian kamu kalau misalkan tumbal. ada, kamu diam ya. Kamu diam ya. Sekarang kalau misalkan saya tampilkan di dalam Islam justru Allah menimpakan dosa orang Islam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Kamu itu bilang, kamu berani gak bilang itu termasuk tumbal? Nih, saya tampilkan ya. Ya masih mending Yahudi yang dijadikan tumbal daripada Tuhan. Socak. Kamu itu antara BODOH sama emang kamu bener-bener cuma mau berpolemik ya? Nih, saya tampilkan ya. Nih. Kamu nggak bisa bahasa Inggris ya, saya terjemahin. When it will be the day of resurrection, nih, Abu Musa dalam Sahih Muslim nomor 2767, Allah would deliver to every Muslim, a Jew or a Christian, and say, this is your rescue from hellfire. Ya, saya terjemahkan. Pada saat nanti hari kebangkitan, Allah akan mengirimkan setiap orang Islam, yaitu orang Yahudi atau orang Kristen, dan mengatakan kepada orang Muslim, inilah penebus kamu, inilah penyelamat kamu dari api neraka. Ini Allah, kamu juga suka numbalin orang. Numbalin orang daripada numbalin Tuhan. Kamu bukannya diturunin karena kamu hebat. Kamu emang nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa berpolemik. Jadi gini ya, jangan kayak gini. Kalau mau berpolemik pakai dalil, enak. Kita yang nonton dapat ilmu, betul nggak teman-teman? Itu baru tumbal. Mau lagi, saya juga ada dalil-dalilnya banyak kok. Nih,
Banyak kok. Banyak. Nih. Ya diturunin nggak pakai dalil. Gimana? Diturunin nggak pakai dalil. Gendon kamu mau naik. Mau gantikan. Saya tantang ya setiap Islam yang mau naik. Pakai dalil berani nggak? Ah, Gendon naik. Good. Teman-teman boleh cek request. Kolom request 0. Tapi di bawah saya perhatikan banyak Islam. Di bawah dari mereka banyak Islam. Tapi mereka tidak ada yang berani naik. Artinya tanda tanya besar. Ya. Silahkan bawa dalil. Shalom Gendon. Shalom Gendon. Shalom Gendon. Ah, nggak bisa ngomong, macet. Di bawah koar-koar. Shalom Gendon, selamat malam. Mau bantah atau cuman mau ini, mau report? Udah. Oh, ya sudah. Saya mute ya kamu ya. Nah, hadiahnya dapat mute. Iya. Saya nggak mau akun saya jadi kena ini. Oke. Gimana ini Islam? Aduh, teman-teman yang baru bergabung, shalom, mohon bantuan kencangkan tetep layar ya di layar sebelah kanan. Terima kasih dan jangan lupa berikan love orange ya teman-teman ya. Love orange itu bukan untuk koin, saya cari koin enggak, orang tidak suka koin kok. Tapi untuk algoritma TikTok ya. Shalom, Basman Bill, selamat malam. Shalom, Nova 05, selamat malam. Both of you, I know you are Muslim. Please, both of you, open your camera. Dibuka Nova, dibuka kameranya. Basman, dibuka kamera. Yes, good boy, Basman. Oke. Oke, Nova. Peringatan 1, buka kameranya. Peringatan 2, peringatan 3, turun ya. Jangan sampai saya azanin kamu. Basman. Oke, Bang. Basman, apa kabar? Iya. Baik, mau Bang. membantah yang tadi? Kabarnya bagaimana, Bang? Oke. Puji Tuhan, selalu di dalam kasih karunia Kristus kita semua bahagia dan puji Tuhan kita semua sehat. Karena yang mampu menyelamatkan dan memberikan berkat adalah Kristus Putra Allah yang hidup. Silakan bro, mau membantah topik yang tadi bahwa di dalam Islam itu ada ajaran untuk menumbalkan orang Yahudi dan Nasrani atau mau bagaimana? Yang tadi, Bang. Islam menumbalkan orang Yahudi dan Nasrani. Dalilnya di mana, Bang? Oke. Saya mau tanya dalilnya. Kamu akui berarti ya? Tidak. Saya mau tanya dalilnya di mana? Dalilnya. Iya, saya tampilkan. Saya tampilkan basic Islam Siap, Muhammad. Oke. Nih. Sahih Muslim nomor 276A. Kamu bisa bahasa Arab kan? Kalau kamu nggak yakin dengan bisa. terjemahannya, kamu bahasa Arab. Hah? Apa? Terjemahan bahasa Indonesia aja, Bang. Oh, kamu nggak bisa Biar bahasa Inggris? tahu, Ya, tahu. saya terjemahkan. Iya. Saya terjemahkan. Tidak. Bahasa Indonesia aja. Loh, kok nggak mau pakai bahasa Inggris yang mau saya terjemahkan? Kenapa emang? Tidak. Kan beda. Apanya yang beda? Beda. Apanya Penerjemahan beda. Penerjemahan beda. Oke lah. Tapi kamu Pakai- akui ya berarti Tidak. terjemahannya beda. Iya, penerjemahan bahasa Indonesia aja. Dicari, Berarti Bang. nanti Dalilnya. beda. Oh alah, Islam luar biasa cerdas sekali. Padahal kalau dari Arab diterjemahkan kemana-mana ya sama. Oke, nggak apa-apa. Saya buka yang versi bahasa Indonesia. Nggak apa-apa. As you wish. Siap, Bang, siap. Saya itu lebih berkuasa daripada Allahmu. Karena saya mampu langsung mengabulkan tanpa harus nunggu di hari Jumat atau sepertiga malam. Nah, lihat ini. Dari Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anh, secara marfu pada hari kiamat dan nanti Allah menyerahkan seorang Yahudi atau Nasrani kepada setiap muslim lalu berfirman, inilah orang yang menjadi tebusanmu dari neraka. Nih, kelak pada hari kiamat akan datang satu golongan kaum muslim membawa dosa seperti gunung dan Allah memberikan ampunan kepada mereka. Dan kamu tahu nggak Allah memberikan ampunannya seperti apa? Ya, dengan menimpakan dosa-dosa yang segunung ini kepada orang Yahudi dan Nasrani. Jadi Allah benar-benar the real dukun. Kamu tahu dukun? Kamu tahu dukun yang suka menumbalkan? Yes, this is your Allah. Are you proud of your Allah? Ini versi bahasa Indonesianya. Come on. Akui, sama kok, bahasa Inggrisnya juga sama. Ya udah. Kameranya bisa baca dulu, Bang. Ya ampun, insecure, overthinking banget. Padahal saya baca juga sesuai dengan yang tertampil di layar. Ya udahlah, silakan diplototin.
Itu apa ya? Mohon maaf ya. Saya ntar dulu Basman, bentar Basman. Basman lihat dulu nggak apa-apa sambil dengerin saya. Man, kamu tuh di dalam gua atau gimana? Kayak ada suara angin. Tahu nggak yang angin? Gitu loh teman-teman. Kok suaranya seperti itu ya? Mengganggu. Saya yang pakai speaker biasa aja dari device saya aja mengganggu, apalagi teman-teman yang pakai earphone, yang pakai AirPods, yang pakai alat bantu dengar. Itu langsung kedengeran di telinga mereka. Kasihan. Itu loh. Silakan Basman. Udah dipelototin belum? Nah, silakan jawab, bantah. Silakan Man. Mengenai tumbal. Oke Bang. Jadi untuk itu bukan Tuhan Allah yang kita yakini sebagai Allah, itu bukan jadikan Yahudi sebagai tumbal. Terus? Tidak. Terus? Dijadiin apa dong? Dijadiin sambal? Karena dijadiin lap? tidak. Karena kalau kita sebagai Muslim itu masing-masing menanggung dosanya, walaupun seberat biji zarah, artinya sebutir pasir. Dalilnya di mana? Dalilnya di mana? Saya tampilin dalil loh. Enak loh jadi Islam. Saya sudah bilang Oke, ini sabar. ya, Bro. Bentar. Saya balikan kamera dulu biar sama-sama enak. Soalnya kamu juga udah effort nampilin kamera. Nih, bentar ya. Karena dalil saya sudah jelas ya, nggak perlu ditampilkan lagi. Nanti kalau ada dalil baru saya tampilkan. Dengerin. Ini bukan masjid. Bukan seperti yang di foto profil kamu. Yang pakai lambang Dewi Bulan itu. Bulan sabit, bukan. Jadi kalau kamu berbicara di sini harus pakai data, pakai dalil. Bukan asal ngomong. Nggak ada yang akan mengaminkan kamu. Kalau di tempat kamu biasa beribadah, kamu ngomong us seperti Mama Gufron, seperti Gus Walid dan seterusnya, itu akan amin. Di sini enggak. Di sini orang-orang cerdas, puji Tuhan. Jadi kita menuntut dalil. Kami beriman, bukan beriman kepada yang buta. Apalagi jikalau kami mempercayai seorang buta huruf untuk menuntun kami. Itu sebab ada ungkapan yang buta menuntun yang buta. Kenapa? Ya karena kalau buta menuntun buta ya hasilnya seperti kamu dan miliaran orang di muka bumi ini nggak tahu apa-apa. Pakai dalil ya. Pakai dalil. Saya suka dengan penjelasan siapapun, mau kamu Islam, mau kamu ateis, tapi pakai dalil. Ya, silakan. Oke, itu yang tadi saya bilang bahwa setiap dosanya itu ada balasannya. Kalau kita Muslim, itu walaupun sekecil apapun, itu ada balasannya. Dalilnya itu di surat Sabre. Iya, oke. Dalam surat Al-Quran, surat Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Az-Zalzalah ayat 7 sampai dengan 8. Coba bacakan. Iya Bang. Yang menerangkan bahwa setiap perbuatan baik atau baik, kebaikan maupun keburukan, meskipun sekecil seperti biji zarah, akan memiliki balasannya di akhirat. Abang lihat aja. Kata siapa? Tapi saya tidak bisa balasan. Bentar. Kamu baca gitu? Tapi saya tidak bisa tampilkan karena saya tidak bisa tampilkan karena iya nggak apa-apa. Saya sama teman-teman. Yang itu saya lebih hafal daripada kamu. Oke, diam dulu. Dia bilang katanya sebesar biji zarah, mau itu kebaikan, mau itu kejahatan, itu akan dapat balasannya. Saya tanya, kamu boleh jujur gak? Buka ayat aslinya, buka teks aslinya. Apakah ada tertulis dalam bahasa Arab aslinya itu sebagai balasan? No, kata balasan itu di dalam kurung. Maka harusnya terjemahan yang aslinya teman-teman, bukan yang tadi Basman baca. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun niscaya akan melihat balasannya pula. Tidak ada. Balasannya itu dalam kurung. Terjemahan aslinya hanya niscaya dia akan melihat pula. Melihat apa? Nggak tahu. Coba baca dalam Arabnya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Mana ada kata balasan di situ? Hah? Di mana ada kata pembalasan dalam bahasa Arab di situ? Dibuka dulu mic-nya. Tahu nggak pembalasan dalam bahasa Arab apa? Bahasa Arabnya pembalasan apa?
Tahu hari pembalasan dalam bahasa Arab apa? Yaumul Jaza. Nah, keluar dulu aplikasi TikTok, kamu minta bantuan Google, ya. Luar biasa. Maha benar, maha suci Google dengan segala firman-Nya. Udah ketemu? Ya, dibuka dulu mic-nya. Apa bahasa Arabnya pembalasan? Saya kasih clue aja yang gampang. Nggak perlu kamu cari translate. Hari pembalasan. Nah, ya emang karena saya sudah jawab. Tidak. Saya juga tahu, Bang. Yo, Tadi saya sudah jawab. Yaumul Jaza. Nah, sekarang tidak. Jaza. Jaza. Kita di Islam juga belajar tentang itu. Yaumil Jajah, Yaumil Masyar, Yaumil Hisab. Yaumul Masyar itu adalah padang masyar, hari di mana kamu dikumpulkan di Iya. padang masyar. Iya. Masa kan tadi Saya apa? fokus di hari pembalasan. Jadi kenapa saya mau tanya hari pembalasan, bro? Dengerin, jangan kemana-mana. Karena kamu pakai dalil ini untuk mengatakan bahwa di Islam mau kamu berbuat baik sedikit pun sebesar biji zarah akan ada balasannya. Nah, dengerin. Saya ngomong dengerin, kamu fokus. Di bahasa aslinya Al-Quran yang kamu kutip, surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai dengan 8, itu tidak ada pembalasan, tidak ada balasan. Karena balasan dalam bahasa Arab seperti yang kamu katakan, jaza. Di situ tidak jaza. Kamu baca coba. Nih, saya hanya berlandaskan hafalan saja karena Al-Zalzalah itu surat pendek. Salah satu setoran hafalan saya waktu saya masih belajar. Ya, private Al-Quran. Ya, famay ya'mal misqal lazarratin syarrayrah. Di situ ada nggak kata jazah? Itu ayat ke-8. Ya, ayat ke-7 tinggal ganti. Roh. Ada nggak kata jazah di situ? Jadi begini, Bang. Dengar kan, dengar. Dengar. Pakai Oke. dalil ya. Kamu mau ngomong pokoknya pakai dalil nih. Saya tampilkan deh. Kamu kan suka terjemahan bahasa Indonesia yang asli nih. Balasannya dalam kurung. Perhatikan loh. Balasan dalam kurung ini artinya tambahan. Jadi Abang. Jadi bahasa Arab itu bahasa Arab itu bukan hanya satu arti. Kalau di Bahasa Arab bukan satu arti. Oke. Iya. Itu kamu nggak Jadi- baru sekali dengerin. Tidak, Ini tidak. bukan baru sekali pertama kalinya kami orang Kristen ngedengerin kalian itu bertakia. Oh, bahasa Arab itu beda sama Karena- bahasa Arabnya. Bahasa Iya, Arab memang. itu cuman Quran yang kayak gitu. Cuman Quran. Lu ngomong sama orang Arab asli pakai tanda kurung, nggak dijelaskan maknanya, sulit lu nggak bakal ngerti. Haho. Dengerin ya. Yang namanya bahasa, dengerin. Kamu boleh ketawa. Tapi kamu buka dalam surah Yusuf ayat yang kedua. Kamu buka Kalau- surah Yusuf ayat yang kedua. Sabar. Kita bahas tentang ini dulu, Bang. Jangan gimana-mana. Nggak kemana-mana. Kamu kan mau bilang bahasa Arab itu beda. Jadi Bahasa ya. Arab itu Sabar ya. ngerti. Ya udah pakai dalil ya. Coba saya mau dengerin kamu. Oke, Bang. Saya mau tanya. Jadi, memang yang perbuatan memang benar. Salahnya di mana? Aduh, Islam, kamu masih muda, sayang umurmu sia-sia, nggak jelas begini juntrungannya. Disuruh jelasin malah bertanya. Bukannya bertanya yang benar, saya pikir oke lah, nggak apa-apa lah, terserah mau bertanya apa. Loh, malah bertanya perbuatan, salahnya di mana? Apa maksudmu, brother? Kamu tuh ngapain sih di sini? Tujuan kamu itu apa? What your purpose di sini tuh mau ngapain? Mau semakin mempermalukan Islam? Hah? Jangan bro, kasihan. Jelasin, saya minta jelasin pakai dalil. Kalau kamu bilang bahasa Arab itu bahasanya beda, coba kamu secara linguistik bahasa Jadi- Arab versi Quran seperti apa? Coba jelasin. Jadi, maksudnya begini. Memang artinya itu memang benar. Apa? Yaitu setiap perbuatan akan mendapat balasannya. Salahnya di mana, Bang? Mana ada kata balasannya? Aduh, dari tadi nggak nangkep. Mana ada kata balasan dalam bahasa aslinya? Kenapa di situ ditambahkan balasan? Kamu tahu nggak? Itu terjemahan bahasa Jadi- Indonesia. Jadi menurut Abang terjemahannya salah. Iya, karena saya tanya sama kamu. Kamu itu Al-Quran diturunkan dalam bahasa apa? Arab. Nah,
Kamu tahu nggak dalilnya? Bahwa ketika Quran diturunkan dalam bahasa Arab itu supaya kamu mengerti. Kenapa kamu berpatokan kepada bahasa Indonesia, terjemahan? Ya jelas lah terjemahan bisa salah. Masa kamu berlandaskan pada terjemahan? Katanya kamu kaum cerdas, nggak seperti Oten kaum terjemahan. Nih. Nyambung sih dari tadi, makanya saya suruh kamu baca surah Yusuf ayat kedua. Karena di dalam surah Yusuf ayat kedua baca, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya si kami ini katanya menurunkan kitab suci berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Terus kenapa kamu mau pakai bahasa Indonesia? Kamu udah pakai bahasa Arab. Nah, bahasa Arabnya tadi dikatakan di dalam surah Al-Zalzalah di sini, makanya saya minta sama kamu. Saya kan nggak menutup kamu untuk memberikan penjelasan. Dalam bahasa Al-Quran di sini dikatakan apa? Nih. Oh, tadi aduh lewat. Nih, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Di sini ada nggak tertulis? Secara bahasa aslinya diterjemahkan sebagai balasan. Karena tadi pertanyaan saya itu, bro. Mana ada bahasa aslinya? Apakah famai? Apakah ya'mal? Apakah misqala? Apakah zarrah? Apakah khairah? Apakah yarah? Yang mana yang bahasa Arab sebagai balasan? Sama saya lihat deh. Saya lihat. Sama saya juga bukan. Aduh, dari tadi macet. Ya sudahlah bro, kamu nanya aja lah. Saya pening kalau nanya Islam. Nggak ustadz, nggak awam, nggak muda, nggak tua. Nggak jelas semua, buang-buang waktu. Oke. Live saya nggak lama, udah kamu Saya nanya tanya aja ya. tentang Yesus. Iya, Oke, siap. kamu tanya aja tentang Yesus. Halo. Hah? Iya, tanya apa? Dengar kan? Kedengaran? Kedengaran dari tadi, kedengaran. Iya. Apa? Tanya apa? Cepat lah. Kamu tanya. Jadi saya juga kurang paham soal penebusan, Bang. Apa yang di bagian mana kau belum paham tentang penebusan itu, di bagian mana? Di bagian kalau menurut Abang itu Yesus berkuasa atau tidak? Hah? Menurut Abang Yesus berkuasa atau tidak? Berkuasa. Kita baca dalam Injil. Nah, kamu kalau tanya saya enak. Kita orang Kristen, itu kalau berbicara pakai dalil, bro. Nih, dalil saya, Yesus punya kuasa. Nih. Di dalam kitab Wahyu, bab pertama, ayat 17 sampai dengan 18. Kita baca. Ketika aku melihat dia, Yesus Kristus, sujudlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Lalu Yesus meletakkannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah al-awwal dan al-akhir dan al-hayyu. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jangan merokok. Jangan kamu sengaja, dengerin. Ini Islam adabnya luar biasa ya, bagus. Saya nggak munafik loh. Saya juga merokok teman-teman. Saya nggak munafik. Tapi saya social smoker. Hanya di waktu-waktu dan kondisi tertentu. Di kondisi yang seperti ini saya bisa aja ngerokok depan Islam. Karena saya tahu lebih berguna merokok daripada mendengarkan mereka. Iya nggak apa-apa. Terserah, ada teman-teman yang komentar dari sisi medis. Bukan dari sisi medis, tapi dari sisi waktu. Ini lagi dijelasin loh, kurang ajar nggak mereka? Ini bukan masjid. Jangan kamu ngerokok di sini. Lanjut. Iya, kamu open cam lagi. Tunjukkan kesopanan kamu. Sayang, umurmu masih muda, tapi kamu karena mengikuti ajaran itu jadinya kamu nggak jelas. Oke, di dalam Wahyu 1 ayat 17-18, tapi Yesus mempunyai kuasa. Yesus mendeklarasikan sebagai al-awwal, al-akhir, dan al-hayyu. Kamu familiar nggak dengan gelar itu? Yang pertama gelar al-awwal, yang kedua gelar al-hayyu, yang ketiga gelar al-hayyu. Yang pertama al-awwal, yang kedua al-akhir, yang ketiga al-hayyu. Kamu familiar nggak dengan gelar itu? Familiar. Sama tanya Familiar. juga. Iya. Enggak. Selesaikan dulu itu, familiar. Oke, familiarnya kamu bisa dengar itu, bisa tahu itu dari mana? Kan kena report. Kamu kena report, saya hapus ya. Duh. Saya screenshot dulu lah. Kamu keren sih, nggak berpolemik, tapi sayang kamu kena report karena kamu ngerokok. Saya hapus dia. Saya turunin ya. Kamu kena report. Maaf ya.
Dia kena report teman-teman. Karena tadi naikin yang cerdas. Masalahnya nggak semua dari Islam itu cerdas. Karena nggak, mereka yang request di sini saya nggak tahu, nggak ada keterangannya cerdas atau tidak gitu. Nah silakan face the world. Selamat malam. Halo. Ya, selamat malam. Dari Islam atau dari Kristen bro? Dari Muslim. Dari Muslim, silakan bro. Ya, saya ingin meluruskan juga sedikit tadi yang kalian bahas tentang bahasa Arab ya, yang dalam kurung dalam artian kamu bilang maknanya itu beda dengan bahasa Arab yang sekarang. Bahasa dari Al-Quran itu adalah bahasa Arab yang memang berbeda dengan bahasa Arab sekarang, karena bahasa Arab sekarang itu adalah bahasa Arab yang Langsung keluar aplikasi, ditegur Jibril kali blunder. Bahasa Arabnya beda katanya, berarti diupdate tuh Quran. Jadi bahasa yang ada di Bahasa- Quran itu bahasa Arab Fusha namanya kalau kamu tahu. Fusha. Jadi bahasa Arab yang lebih kompleks yang benar-benar diturunkan hanya untuk Al-Quran saja. Kalau kamu tahu gitu. bahkan background yang di belakang kamu itu, ya, yang di tangan Yesus itu adalah bahasa Arab Fusha. Oke, coba baca. Coba baca. Nggak kelihatan, terlalu kecil bro. Oke, berarti saya gedekan, berarti kamu harus bisa baca ya. Saya besarkan, nggak ada alasan ya karena kecil ya. Silakan baca. Boleh kamu screenshot nggak terus kamu zoom. Nggak ada alasan, udah gede banget ini baca. Innaha wah serius nggak kelihatan bro. Sorry. Serius nggak kelihatan. Ini siapa yang matikan kamera? Oh, saya yang matikan kamera. bentar. Jadi gini. Nah, jadi Enggak. gini. Shh. Jangan gini, baca dulu. Baca. Iya, aku nih baca dengan keterbatasan karena kecil ya. Nah, ini tulisannya Enggak ada alasan baca. Ini bisa terbaca loh. Serius aku nggak kelihatan. Kecil sekali tulisannya. Inahaza. Pada saja. Aduh. Nah, Ya intinya sudah, saya gini, foto dulu. jadi bahasa Arab Fusha Jangan- yang diturunkan untuk Al-Quran itu Beneran ngerti atau enggak, kamu baca. Nih. Dengerin ya. Kamu orang yang bisa dengar, kamu matiin mic-nya. Aneh juga kau. Bukan masalah Yang bisa tadi debat atau kau tidak. biarkan Kamu jangan. baca dulu. Saat aku menjelaskan Eh, lo jangan dulu. Baca. Udah saya fotoin. Baca. Ayo lo. Inaha jarahal yahan naman ya balaka Inaha jarah- falihabaru. Jangan ketawa. Inahaza. Mana ada hazanya di sini? Mana ada hazanya di sini? Coba kau yang baca. Mana ada hazanya? Tanya dulu di bagian mana Nah. ada haza di sini? Ya itu huruf za loh. Inaha zaro. Hamana. Inahazaro. Mana huruf za? Mana huruf za? Saya tanya mana huruf za? Yang ada titik itu inaha zaro. Ini za. Ya udah terus Ini coba kho. kau baca. Coba kau baca sekarang. Coba kau baca. Iya. Ana huwa khubzul hayah. Nih, saya bukakan yang versi lebih kelihatan lagi. Yesusmu aja Iya, sudah pegang dibuka. Arab Fusha di tangannya. Kau yang Arab susah. Ente susah. Ngomong sama orang susah. menyembah aku. Kau yang menyembah Tuhan yang salah. Kau diam. Kau sudah salah kok sok-sokan. Di mute karena kau cuma nyerocos. Legitimasi Saya host di masalah sini. Tuhan aja manusia. Kau yang salah. Nah sekarang kau dapat teman yang berdebat sama aku. Ya. Nah Kamu bilang Lalu- legitimasi Tuhanku manusia. Kamu buka surah Al-Qalam ayat 42. kau samakan Al-Quran dengan Arab modern. Udah salah. Ditonton 700 orang tuh nggak malu sesama Islam. Bela agama biasa aja. Kau yang nengok dapat view. Iya emang kalau dalam Islam malu itu hal-hal yang terlarang. Malu itu bagian dosa. Jadi kalau kamu malu kamu dosa. Makanya kamu nggak merasa malu. Wajar itu Islam. Diem. Kau udah keluar dari Islam baru kau berkuar-kuar. Mencari kesalahan yang tidak ada Diem. salahnya. Jangan sok jagoan. Kamu sok-sokan pakai nama Face the World, Face Joseph aja kamu Aja ada nggak perjanjian. berani. Nih. Pada hari betis Tapi disingkatkan. kau aja lama ada baru. Kayak mana itu? Berisik. Ngoceh mulu, congor. Cowok bukan? Kau Baca. jelaskan perjanjian lama perjanjian baru itu. Ini baca, Tuhan lu manusia bukan? Tuhan lu manusia bukan? Kenapa ada betis? Tuhan kami nggak ada itu wujudnya. Cuma kau yang ada wujudnya Tuhan yang bisa disalib. Ini gitu. wujud ada betisnya, ini betis siapa? Gue tampilin di layar, surah Al-Qalam 42. Kenapa Tuhan lu Makna ada betis betisnya? itu luas. Makna betis itu luas. Tapi kami nggak pernah ada namanya berwujud manusia. Apa makna Tuhannya. betis? Apa makna betis? Jelaskan makna betis. Ya coba jelaskan makna Tuhanmu itu.
yang bisa disalib itu? Lah, Kenapa dia tidak turun deh, kenapa dia tidak puyeng. Sok pintar, buang waktu. Di kocak, baca aja salah. Inna hazal hara yang mana apa semua kau baca ada fathahnya. Kocak. Ini baca, ada huwa khubzul hayah. Akulah roti hidup. Kau aneh kau Islam. Bangga lagi bilang katanya. Kita mah nggak punya malu. Waduh. Ya, kita lanjut ya. Iya, nggak junjungan, nggak bawahan, suka banget nge-fake. Kita lanjut ya. Shalom Ramli, selamat malam. Halo, Pak Ramli. Oh, kepencet ya Pak. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Tetapnya pindah ke sini ya, ke layar sebelah saya. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Mana Islam? Pada cancel. Ini yang request semuanya orang Kristen ya. Kita cari yang Islam dulu teman-teman. Iya, open cam. Dia nggak bisa open cam. Udah nggak bisa open cam, sok-sokan. Di mana dia? Nggak ada Islam lagi yang naik. Sudah punah. Extinct tah mereka. Empat-empatnya Kristen ini. Salve. Shalom teman-teman. Selamat bergabung. Dadanannya aja sudah ngolok. Ikhwan M. Akun, saya bacakan ya komentar dari akun atas nama Ikhwan Mikbow, double O. Ikhwan Mikbow. Dia bilang katanya gini, dandanannya saja sudah ngolok. Dandanan saya mengolok. Dandanan ini mengolok. Apakah ini termasuk suatu hal yang memalukan? Untuk pertama kalinya kalian merasa malu karena ada orang yang memakai ini. Apakah ini termasuk atribut yang bikin orang jadi malu? Karena ini atribut yang memang jelas-jelas rendah dan hina. Wah, kurang ajar kamu. Ini kan outfit orang-orang yang dimana agamamu berasal. Ikhwan nih, parah nih. Ikhwan Bow. Tolong ya, divisi cyber api tolong diurus nih umatnya. Kok dibilang mengolok-olok ya? Parah ini. Mana itu tadi orang itu? Ini nggak ada yang Islam yang naik teman-teman. Manusia sama dengan Tuhan, akalmu di mana? Salah. Mau bilang manusia sama dengan Tuhan, kamu tanya sama akal kami. Kami tanya balik dengan akal kamu. Betis sama dengan Tuhan, di mana akalmu? Nah, silakan dijawab ya. Loh iya, tadi kan dalilnya jelas yang menampakkan betis itu kan ilah kamu. Nah, harusnya logikanya betis sama dengan Allah. Di mana akalnya gitu. Itu baru betis loh. Itu baru satu dalil. Ada dalil yang lain yang memperkuat itu. Ya, ada dalilnya lebih banyak lagi. Oke?